Sore. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Nah, teman-teman, saat pandemi kayak gini, kita tidak bisa berkumpul bersama, tapi kita masih bisa beribadah bersama di rumah masing-masing melalui YouTube. Nah, kita mau ujikan api kemuliaannya. Kita bersungguh ya. Sebelum kita melanjutkan ibadah pada sore hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada sore hari ini. Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini dengan keadaan yang sehat. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah PA pada sore hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati PA kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan doa kami. Amin. Untuk lagu kedua, marilah kita menyanyikan Betapa Indah.
Oke teman-teman, setelah ini kita akan mendengarkan firman. Nah sebelum itu kita mau pujikan Seduh Hatiku.
Selamat sore teman-teman. Shalom. Kita akan merenungkan firman Tuhan dan 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Tetapi sebelum itu marilah kita berdoa. Segala kemuliaan dan hormat yang kami naikkan bagimu Tuhan. Tuhan, sekarang kami anak-anak-Mu, anak pemuda GKJ Randuares akan mendengar sedikit berita firman-Mu. Mari Bapa, buka selubung pikiran kami sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Bapa, urapilah bibir hamba-Mu ini sehingga hamba bisa menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berfirmanlah buat kami Tuhan, karena kami sudah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, kita akan baca dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 dengan perikop tugas Timotius dalam menghadapi pengajaran sesat. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, surat Timotius merupakan surat yang ditulis oleh Paulus kepada Timotius. Surat Timotius ini merupakan isi surat mandat atau tanggung jawab yang diberikan Paulus kepada Timotius. Teman-teman, Timotius merupakan adalah orang Listra. Listra adalah daerah atau tempat di Turki. Ayah Timotius adalah orang Yunani dan ibu Timotius adalah orang Yahudi. Timotius sendiri dianggap sebagai anak rohani dari Paulus, teman-teman. Teman-teman, mungkin sebagian teman-teman sudah mengetahui anak rohani itu apa, ada sebagian yang belum. Anak rohani merupakan anak yang dididik sehingga mereka dewasa dalam rohani. Misalnya kita dalam keluarga, kita kan sebagai anak, kita akan dididik oleh orang tua. Orang tua kita mendidik kita sehingga kita dewasa dalam berperilaku, dewasa dalam untuk menyelesaikan masalah, dewasa dalam memutuskan keputusan. Demikian pun juga kita dalam dididik, Timotius dididik dalam kerohaniannya. Kalau kita selidiki dalam sejarah Timotius merupakan pemimpin dari gereja Efesus. Di sini kita bisa lihat bahwa Timotius dia tidak dididik oleh Paulus, dia dididik oleh Paulus tidak hanya menjadi menjadi anak muda yang baik saja, tetapi dia menjadi anak muda yang menjadi seorang pemimpin bukan pemimpin biasa-biasa saja, tetapi bukan pemimpin dari jemaat atau pemimpin itu saja, tapi dia bisa memimpin semuanya. Dia itu cakap dalam melakukan segala hal. Demikian juga Paulus menekankan bagi kita bukan hanya jadi anak-anak muda yang biasa-biasa saja, tetapi kita menjadi anak muda yang luar biasa. Dan luar biasa itu kita bisa berperilaku dengan baik. Di sini ada dua hal yang ditekankan Paulus, yaitu pertama menjadi teladan. Kalau kita baca dalam 1 Timotius tadi, kita akan menemukan Paulus mengatakan teladan yang ini. Yang Paulus katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Jadilah teladan di sini, teman-teman, bukan hanya untuk untuk Timotius saja, tetapi untuk kita. Jadi teladan itu yaitu sesuai dengan firman Tuhan, teman-teman. Teladan itu bukan hanya untuk orang-orang yang sudah usia 30 ke atas saja yang bisa menjadi teladan, teman-teman. Tetapi kita bisa menjadi teladan bagi sesama, teladan bagi orang tua kita juga bisa, teman-teman. Misalnya kita dalam mengalami pandemi COVID-19 ini, karena semuanya di rumah, sekolah di rumah, habis itu gereja di rumah, kerja di rumah, semuanya dari rumah. Ketika kan gereja sudah menetapkan untuk jam-jam doa. Ketika orang tua kita lupa untuk jam doa, kita mengingatkan, ayo mak, pak, kita berdoa ya, ini sudah jam berdoa. Itu teman-teman, kita sudah menjadi teladan bagi orang tua kita. Atau kita bisa jadi teladan dalam tutur kata kita. Kita adalah anak-anak Tuhan, kita harus tutur kata dengan baik, teman-teman. Kita sopan, kita bertutur kata dengan baik, kita jujur, kita mengatakan hal-hal yang positif. Itu sudah menjadi teladan. Ketika orang melihat
orang bisa menilai kita bahwa kita betul-betul bukan hanya dari keluarga yang baik saja, tetapi kita juga merupakan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan, kita bukan anak-anak yang bukan hanya anak-anak yang Kristen tapi Kristen KTP, tetapi betul-betul kita menciri khas karakter Kristus karakter Kristus dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang Paulus mau tekankan adalah ketekunan. Teladan yang baik tidak hanya terlihat dari luarnya saja, tetapi harus juga nyata dalam diri orang tersebut. Jika Timotius hanya berusaha menjadi yang terbaik atau menjadi teladan ketika di hadapan orang lain, maka sikap yang demikian merupakan sebuah kepura-puraan. Yang kedua itu ketekunan, teman-teman. Ketika teladan itu kita lakukan terus-menerus, bukan hanya melakukan ketika hati kita senang saja atau hati kita gembira kita melakukannya, tetapi kita melakukannya terus-menerus, maka itu menjadi ketekunan. Dan kalau kita melakukan terus-menerus, ketekunan itu akan menjadi karakter, teman-teman. Kan kalau di psikologi dikatakan kalau sesuatu yang dilakukan terus-menerus akan menjadi sebuah karakter kita. Demikian pun juga dalam rohani kita harus lakukan terus-menerus walaupun tidak enak, walaupun kita buat apa kita harus lakukan itu. Lakukan saja, teman-teman, walaupun kita masih muda, kita lakukan yang terbaik, kita lakukan seperti kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk menyenangkan orang, tetapi kita untuk lakukan untuk Tuhan. Ya, semoga melalui firman ini kita ada pemuda GKJ Randuares bukan menjadi bukan pemuda-pemuda yang biasa-biasa saja, tetapi kita menjadi pemuda yang takut akan Tuhan, jadi pemuda yang membawa dampak yang baik bagi orang, yang menjadi teladan bagi orang. Ketika orang melihat kita, anak-anak pemuda GKJ Randuares, mereka juga melihat Kristus di dalam kita, bukan karena kita dari keluarga yang baik, bukan karena kita dari lingkungan yang baik, tetapi memang kita menciri khas karakter Kristus yang sesuai dengan firman Allah, yang kita melakukan sesuai dengan firman Allah. Amin. Ya, teman-teman, mari kita berdoa. Segala kemuliaan dan hormat bagimu Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, singkapkan semuanya itu bagi kami. Kalau ada yang kurang, Tuhan tambahkan semua itu, sempurnakan Tuhan. Hamba terbatas dalam kata-kata, Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan bukakan semua itu buat kami sehingga kami mengerti Bapa. Bapa, ini kami anak pemuda GKJ Randuares. Biarlah Bapa berkati kami Tuhan. Pakai kami menjadi anak muda-Mu yang membawa dampak bagi banyak orang, dampak yang baik Tuhan. Dan ketika orang lain melihat kami, mereka juga melihat Kristus di dalam kami, karena kami memiliki karakter-karakter Kristus Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati masa depan kami Tuhan Yesus, berkati apa yang kami kerjakan Tuhan, perkuliahan kami, sekolah kami Tuhan, berkati semuanya itu Tuhan. Ini kami Tuhan, biarlah Tuhan tuntunlah kami selalu anak pemuda GKJ Randuares supaya kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ajari kami supaya kami menjadi orang yang membawa teladan bagi semua orang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, saya serahkan bagi pengurus. Sesudah kita mendengarkan firman, kita percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan pelangi kasih-Nya untuk kita. Untuk itu, marilah kita menyanyikan lagu Pelangi Kasih-Nya.
sore Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat keadaan bangsa ini, bangsa Indonesia di tengah pandemi ini. Sudah banyak saudara-saudara kami yang pulih dari COVID-19. Terima kasih juga Tuhan boleh berkati tenaga medis yang terlindungi sampai saat ini. Kami percaya Tuhan tak lama lagi Tuhan akan pulihkan bangsa kami. Kami percaya tangan Tuhan sedang bekerja atas bangsa kami, sehingga nanti masa depan yang cerah menanti kami ya Bapak. Kami percaya juga Tuhan boleh berkati kota ini, pemerintahannya. Tuhan boleh berkati tenaga medis yang bertugas dimanapun mereka berada, juga para relawan yang bekerja siang malam. Kami percaya Tuhan sertai mereka satu persatu dengan nama kasih. Kiranya Tuhan bantu kami menjaga kesehatan kami dengan pola hidup new normal lagi ya Bapak. Tak lupa juga kami mau berdoa untuk orang tua kami yang senantiasa memberikan kami semangat di tengah pandemi ini, memberikan kami rezeki Tuhan melalui Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan dan boleh berikan orang tua kami kesehatan sampai saat ini, sehingga kami boleh berkumpul bersama mereka ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk persekolahan kami ya Bapak. Kami mengucap syukur buat teman-teman kami yang baru lulus SD, SMP, SMA. Biarlah mereka nanti mempunyai masa depan yang cerah yang Tuhan rencanakan bagi mereka. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman yang masih berlanjut tingkatan sekolahnya ya Bapak. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk menjalani sekolah walaupun di rumah saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Sebentar lagi kami akan berdoa untuk gereja kami Tuhan. Tolong Tuhan berkatilah jemaatnya Tuhan, agar tetap sehat dan tetap memuliakan nama-Mu Tuhan dalam Engkau. Dan kami juga akan berdoa untuk PA kami Tuhan. Berkatilah PA kami dan acara-acaranya ke depannya lagi agar lebih bermanfaat dan lancar Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan pulang Tuhan. Berkatilah kami sampai di rumah kami masing-masing dengan keadaan yang sehat dan selamat Tuhan. Terima kasih telah mengajarkan kami doa Bapa kami.
Haleluya.